Shinta News and Talk. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia dan dampaknya semakin luas. Kementerian Kesehatan bahkan mencatat bahwa lebih dari 3,4 juta warga di 37 kabupaten kota pada 7 provinsi terpapar langsung kabut asap karhutla hingga 25 Agustus 2026. Dengan peningkatan kasus ISPA di sejumlah daerah, di tengah kondisi tersebut muncul desakan agar pemerintah mempertimbangkan penetapan karhutla sebagai bencana nasional. Sejumlah anggota Komisi 4 DPR pun menilai status tersebut dapat mempercepat bahkan untuk melakukan mobilisasi anggaran dan penanganan berkaitan dengan situasi di sana. Bagaimana Komisi 4 DPR melihat kondisi karhutla saat ini dan apakah sudah memenuhi indikator untuk ditetapkan sebagai bencana nasional dan langkah apa yang harus segera dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat sekaligus mempercepat penanganan karhutla? Kita akan jumpai anggota Komisi 4 DPR RI, Riono. El Shinta News and Talk. Pak Riono, apakah sudah cukup tepat atau layak bahwa bencana karhutla yang dialami di beberapa wilayah di Sumatera dan juga Kalimantan bisa kemudian masuk sebagai bencana nasional, Pak Riono? Ya, pertama sebenarnya saya lebih fokus kepada penanganan dari bencana kebakaran hutan dan lahan ini, ya kan? Kalau berkaitan dengan masalah status, apakah ini bencana nasional, apakah ini bencana biasa, menurut saya ini belum begitu penting buat penilaian saya pribadi ya. Karena apa? Sebenarnya di 3-4 bulan lalu sebelum adanya kejadian ini, di raker dengan Menteri Kehutanan, dengan RDP, dengan Eselon 1 Kehutanan, kita sudah sampaikan titik-titik api yang memiliki potensi terjadi kebakaran itu meningkat dibanding dengan 2025. Ya, jadi ini menurut saya yang pertama, mitigasi dari adanya kebakaran hutan dari pemerintah pusat menurut saya terlambat. Ya, kemudian yang kedua, dampaknya perkiraan yang dilakukan kalau terjadi kebakaran sampai kemudian hampir merata di wilayah Kalimantan, ya kan? Nah, ini mungkin lepas ataupun luput dari perhatian pemerintah pusat. Dalam posisi ini adalah di teman-teman Kementerian Kehutanan, ya kan? Karena titik apinya ternyata lebih besar dibanding dengan 2025 yang kemarin. Dan tentu yang paling penting saat ini adalah bagaimana mencegah adanya titik-titik api ini segera padam. Ya, makanya kan kita minta teman-teman di Kementerian Kehutanan untuk mempercepat adanya penanganan secara bersama, baik itu di Kementerian Kehutanan ataupun juga di BNPB. Termasuk saya turun langsung ketemu dengan teman-teman penyuluh kehutanan di sana yang secara teknis ini memang di bawah ini sangat minim gitu. Minimnya minim apa, Pak? Alat pemadam kebakaran yang menjadi senjata teman-teman penyuluh juga sedikit, bahkan kurang, ya kan? Kemudian yang kedua, jumlah penyuluh kehutanannya juga kurang. Ya, coba kita misalkan bayangkan satu penyuluh itu bisa mengampu luasan lahan hutan lindung ataupun juga hutan taman rakyat yang menjadi kewenangan teman-teman di pusat. Itu bisa ratusan hektar gitu loh, dan itu jelas nggak akan sanggup gitu. Makanya sebenarnya kalau sekarang ada usulan untuk adanya penambahan polisi hutan, kemudian juga penyuluh kehutanan, ini kita dorong untuk kemudian itu menjadi pengawas-pengawas potensi-potensi adanya kebakaran yang memadai gitu. Karena jelas penyuluh ini udah nggak mampu mengawasi dan melihat potensi titik api yang memiliki potensi kebakaran itu. Mereka memang di bawah itu sudah nggak mampu. Makanya kalau kemudian terjadi kebakaran hebat seperti sekarang, karena pencegahannya ini kita nggak prepare
lebih awal seperti itu. Itu dari Kenapa sisi kemudian SDM. pencegahan tidak prepare, Pak? Bukankah sudah ada upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya dari laporan-laporan yang muncul di media, Pak? Ya, aku ini kan ketemu langsung ya sama teman-teman penyuluh ya. Mereka menceritakan bagaimana kemudian satu orang penyuluh itu mengampu ratusan hektar lahan. Coba logikanya gimana cara mereka akan bekerja? Mau dikelilingi 1 minggu ya, luasan yang menjadi pengampu dia misalkan di 1 kecamatan atau 2 kecamatan, kan sangat berat, ya kan? Itu baru mantau. Kemudian yang kedua dari sisi alat penunjang untuk pemadaman kebakaran. Ya, ini juga sangat terbatas. Ya, apalagi kita bicara tentang misalkan politik anggarannya juga masih sangat jauh dari harapan kita, seperti itu. Yang ketiga, kita bicara tentang teknologi yang kemudian mempercepat untuk mengetahui titik-titik api. Kan sudah ada laporannya bahwa titik-titik api ini sudah dipantau secara langsung oleh teman-teman di Kementerian Kehutanan secara real time kan ya. Oke, secara real time, tapi untuk kemudian bisa memadamkan itu kan butuh effort yang besar. Sedangkan infrastruktur kita di bawah ini masih jauh dari kata cukup. Cukup aja belum, apalagi kita mau cepat, nah, kayak begitu. Jadi secara SDM kita juga kurang, secara anggaran kita juga kurang, kemudian secara jalur koordinasi antar lembaga, nah ini yang menjadi salah satu PR berat kita. Makanya sekarang dengan adanya Undang-Undang 41 yang kita hari ini paripurnakan untuk adanya perubahan menjadi inisiatif DPR, harapannya nanti akan ada garis-garis tegas memang wilayah-wilayah hutan yang di situ memang nggak boleh adanya potensi untuk diizinkan untuk perubahan pemanfaatan. Kemudian yang kedua, minimal luasan lahan hutan lindung yang harus dialokasikan. Kemudian juga berkaitan dengan masalah penindakan. Sekarang kan ya ada indikasi misalkan hutannya dibakar untuk kepentingan tertentu, kan ya mirip-mirip aja sebenarnya, dan ini berulang gitu loh. Nah, menurut saya ini. Jadi intinya bagi saya fokus ke penanganan, seperti misalkan di Waikambas tuh, Taman Nasional Waikambas kan, juga teman-teman di kementerian langsung turun tangan untuk bisa menyelesaikan kebakaran di situ. Kalau kemudian di satu titik tertentu, kayak dapil saya misalkan di Gunung Lawu atau kemudian di Trenggalek misalkan, itu luasannya kan nggak sedasar, nggak seluas misalkan di Kalimantan. Apalagi Kalimantan lahannya gambut, apalagi Kalimantan misalkan lahannya susah untuk dipadamkan. Nah ini kan butuh, sekali lagi butuh effort dari sisi SDM, sisi anggaran. Teman-teman di Kementerian Kehutanan harus lebih 2 kali lipat minimal untuk mengantisipasi sekarang, apalagi musim kering El Nino-nya datang, kan kayak begitu. Oke, baik. Kalau kemarin kan sempat ada ratas yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan beberapa pos aju ya, baik itu di Kalimantan ataupun juga di Sumatera. Dan kemarin juga disampaikan ada beberapa, bahkan ada langkah-langkah yang dilakukan seperti penyiraman air dari penggunaan helikopter, kemudian juga penyekatan dengan menggunakan kanal. Itu ternyata cukup membantu sehingga mengurangi kebakaran. Dan juga tadi sempat juga ada yang sempat viral bahkan usulan pembuatan sumur bor. Apakah juga itu memungkinkan untuk penanganan dalam waktu singkat ini? Memang kalau kita belajar penanganan kebakaran di luar negeri misalkan ya, itu paling cepat memang menggunakan teknologi untuk penyiraman air dengan menggunakan pesawat terbang. Yang paling sederhana tetapi cepat ya, memadamkan titik api. Kemudian juga dari sisi biaya kan tetap besar ya, dari sisi biaya ya. Hanya kita sekarang apakah misalkan teman-teman di kehutanan punya pesawat enggak?
atau kita sendiri, saya persisnya belum tahu ya, apakah BNPB misalkan punya pesawat berapa sih, idealnya berapa dia untuk kepentingan pemadaman lahan hutan yang sekarang terjadi. Nah, itu butuh berapa pesawat misalkan. Nah, itu yang menurut saya ini tahun 2025, 2026 terjadi kembali ya. Kita juga akan berpikir next, mudah-mudahan 2027 enggak, tetapi kan ada kemungkinan terjadi lagi kalau kemudian kita nggak prepare dari awal seperti itu. Kalau misalkan dengan pembuatan sumur ya bisa, tapi kan nggak bisa cepat. Nah, ini kan yang sekali lagi kita minta antisipasinya lebih dini, mitigasi berkaitan dengan titik-titik api ini juga harus lebih dini. Dan sekali lagi SDM yang ada di bawah itu yang harus dikuatkan. Termasuk usulan saya jauh pada waktu awal-awal terjadi kebakaran, libatkan relawan-relawan dan aktivis-aktivis pecinta lingkungan di sekitar hutan untuk kemudian mereka betul-betul bisa menjaga hutan dengan sungguh-sungguh gitu. Makanya kalau kemudian ada status kebakaran hutan, mereka juga akan ikut terjun langsung seperti itu. Baik. Jadi memang harus dua sisi ya. Anggaran sumur bor misal 40-60 juta itu memang rasional juga, Pak. Saya mau bertanya juga nih soal kemarin viral juga nih, Pak. Iya, kan kita harus lihat situasi kondisi ya. Bikin sumur bor itu di masing-masing titik berbeda-beda biayanya. Saya misalkan bikin sumur bor dengan 20 juta udah cukup. Tapi itu di Jawa. Kalau di Kalimantan bisa jadi lebih. Ya kan, mungkin di lokasi-lokasi tertentu di situ butuh effort yang lebih. Ya kita ngelihat situasi kondisi yang ada di lapangan. Kita nggak bisa juga menjas, oh itu terlalu mahal, oh ini terlalu murah. Kita kan harus betul-betul lihat lokasinya yang ada di situ. Seperti itu. Saya bacakan beberapa pesan yang masuk ya, Pak Riono. Ada Pak Yari misal menyampaikan pendapat, pasca hutan yang sudah dikebakar seluruhnya selanjutnya sepertinya mau direboisasi atau di taman kebun sawit, Pak, begitu ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Yari. Saya bacakan juga beberapa komentar di TikTok juga yang cukup lumayan ini. Saya bacakan, semisal ada Pak Yusuf menyampaikan, ini dibakar atau terbakar, terus bangsa ini bisanya apa? Hanya mengeksploitasi alam saja atau merawat kalau hutannya kebakaran aja tidak mampu. Kemudian beberapa komentar menyampaikan menduga ini sengaja dibakar atau memang terbakar. Ada juga yang berpendapat di WA menyampaikan bagaimana dengan tersangka pembakar, apakah dia memang benar-benar tersangka atau memang suruhan, dan bagaimana nasib korporasi yang terlibat, Pak, begitu. Mungkin tanggapannya boleh dari 3 pendengar kami ini melalui TikTok ataupun juga melalui WA kepada El Sinta. Dapat depan cuman di tengah. Terakhir ya Mas ya, ini aku mau brooding soalnya Mas. Oh boleh, terakhir silakan Pak. Ini pertama kita apresiasi teman-teman APH yang sudah menetapkan para pembakar-pembakar hutan yang nggak bertanggung jawab. Ya itu memang harus kasih pelajaran. Yang kedua, kita pekan depan rapat dengan Menteri Kehutanan. Kita ingin pastiin bahwa yang terbakar itu kita harus reboisasi, bukan untuk kemudian dijadikan lahan sawit. Ya. Kemudian yang ketiga, tentu ya sekali lagi ini adalah tugas kita bersama. Itu ya Mas ya. Aku berding dulu Mas. Oke, siap, hati-hati Pak Haryono. Mohon maaf ya mengganggu. Ya. Selamat siang. Demikian pendengar wawancara kami bersama dengan anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Haryono. Mohon maaf tidak bisa kami lanjutkan perbincangan karena narasumber kami masih ada agenda. Tapi saya akan bacakan beberapa pesan singkat atau kemudian juga pesan dari para pendengar yang berbincang atau mengirimkan pendapat kepada kami. Kami bacakan, misal ada akun Kucing Mumet mau prepare bagaimana memang sengaja dibakar terus mengkambing hitamkan rakyat. Ya, ada lagi yang berkomentar masa pelakunya rakyat terus yang jadi korban. Gitu ya. Kemudian komentar yang lain, sengaja dibakar atau terbakar nyatanya diminkan alat penanggulangan kebakaran, begitu ya komentarnya. Baik, terima kasih para pendengar sudah berkomentar. Tetaplah bersama kami, dan bagi Anda yang masih akan terus berpendapat, pantau El Sinta dan juga silahkan untuk komentar di 0215869000, pesan singkat 0811806543 dan juga mention Twitter kami di @radio El Sinta untuk berpendapat pada perbincangan hari ini. El Sinta News and Talk.